شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita tetap bisa beribadah, melaksanakan aktivitas kegiatan yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan besok kita hari rayanya tidak ada perbedaan, mudah-mudahan. Walaupun pada awal kita puasa itu ada yang mengawalinya pada hari Sabtu dan ada yang Ahad, dan itu tidak ada persoalan, karena itu semua apa yang terjadi memiliki dasar hukum yang syar'i baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Karena metodologi dalam penentuan hilal ada yang menggunakan metodologi ru'yatul hilal, melihat bulan, dan ada yang menggunakan hisab, perhitungan. Yang dua-duanya metode ini memiliki sumber hukum baik Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus memahami persoalan ini, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain tanpa memiliki dasar keilmuan yang benar di dalam hukum syar'i. Hadirin rahmati Allah, malam ini tema kita adalah adab-adab berhari raya, khususnya hari raya Idul Fitri insyaallah yang akan kita sambut pada hari-hari ke depan ini. Adab ini adalah etika, sikap kita di dalam menyambut bagaimana kita berhari raya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah itu sudah memiliki yang namanya hari raya, yang di situ mereka bersenang-senang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Dahulu kalian punya dua hari raya yang bersenang-senang di dalamnya. Di sebelum Islam datang para jamaah, masyarakat jahiliyah sudah punya dua perayaan hari raya. Satu namanya hari raya Nairus, yang ini perayaan yang diadopsi dari masyarakat Persia
yang tanggalnya disesuaikan dengan tanggal 1 Masehi, dan umumnya dilakukan oleh masyarakat kaum Majusi, kaum penyembah matahari. Nah, ketika itu datang hari raya itu, mereka bersenang-senang, bergembira ria, bermain musik, berjoget, berpesta pora. Kemudian ada lagi yang kedua, namanya hari raya Mi'rajan, 6 bulan setelah perayaan hari raya Newruz. Nah, kita supaya berbeda dengan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakumullahu minhuma khairan. Nah, Allah telah menggantikan 2 hari raya yang lebih baik dari itu, kata Allah, kata Rasulullah. Minhuma yaumul fit wa yaumul adha. Di 2 hari raya kita adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, bagaimana kita mensikapi perayaan ini? Jadi ada tuntunan-tuntunan yang harus kita ikuti, ittiba'ur rasul, supaya kita tidak seperti mereka kaum jahiliyah, berpesta pora, lakukan mabuk-mabukan semuanya ketika mereka melakukan perayaan. Nah, kita punya tata cara sendiri dalam Islam. Apa diantaranya? Ketika datang hari raya, maka dianjurkan kita ada al-wuslu, mandi. Sebelum berangkat kita menuju sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yausilu yaumal fitri wa yaumal adha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat salat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mandi terlebih dahulu. Di sunnah para jamaah. Benar, ada di riwayat lain dari Ali radhiyallahu ditanya, apa mandi-mandi yang disyariatkan di dalam Islam? Beliau menjawab, ada mandi hari Jumat, ada mandi hari Arafah, kata Ali radhiyallahu anhu, kemudian mandi di 2 hari raya. Ini mandi-mandi yang disyariatkan, yang disunnahkan di dalam Islam. Oleh karena itu para jamaah, sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat Id, kita mandi terlebih dahulu. Itu yang pertama para jamaah. Ini adab-adab kita ketika berhari raya. Lalu yang kedua, tajammul. Tajammul ini berhias diri, merapikan diri, kemudian memakai pakaian yang bagus, ya. Tidak harus baru. Nah, kita kadang salah kaprah para jamaah. Puasa enggak, tarawih enggak, tapi berlomba-lomba cari baju baru. Nah, mau berhari raya padahal kita tarawih enggak, puasa ya enggak. Jadi tajamul, berhias, kemudian memakai pakaian yang terbaik yang kita punya, tidak harus baru. Jangan kita sampai beli baju baru dengan uang hasil pinjaman karena hanya untuk berhari raya. Nah, ini. Jadi cari baju atau pakaian-pakaian yang terbaik yang kita punya, tidak harus baru. Kalau kita masih punya banyak pakaian-pakaian yang bagus-bagus, ngapain beli? Jadi yang disunahkan adalah tajamul, berhias. Ini bagi kaum laki-laki, memakai wangi-wangian. Kemudian untuk kaum ibu-ibu, ini sebaliknya, tidak dianjurkan untuk berhias, memakai wangi-wangian yang harum, yang menarik perhatian lawan jenis ini. Jadi kalau perempuan tidak perlu melakukan ini. Jadi jangan terbalik jamaah. Yang laki berangkat kumus-kumus, nah yang ibu-ibu minor. Jadi jangan terbalik. Jadi yang
dianjurkan untuk berhias, memakai wangi-wangian, itu adalah bagi kaum laki-laki. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaruna Rasulullah fil idaini, bahwa Rasulullah memerintahkan kita di dua hari raya fil idaini annal basa ajwada manajitu, untuk memakai pakaian-pakaian yang kita punya, apa yang kita dapati. Jadi tidak harus beli pergi ke mall. Makanya masjid kita ini sepi, orang-orang ke mall semua soalnya. Jadi bi ajwada manajitu, yang kita punya yang paling baik apa, yaitu yang kita pakai. Kemudian dianjur wa anta tayyaba bi ajwadi manajitu, ya kita memakai wangi-wangi, tatayyab, wangi-wangian, memakai harum supaya penampilan kita ketika berpapasan dengan saudara kita ini terkesan indah dan semacam. Jadi berikutnya yang jamaah rahmati Allah, ini sudah 10 menit, 5 menit lagi supaya enggak terlalu lama. Yang ketiga para jamaah, sebelum berangkat kalau sholat Idul Fitri kita dianjurkan makan terlebih dahulu. Kalau sholat Idul Fitri, tetapi kalau Idul Adha itu dianjurkan sholat dulu, baru setelah sholat kita makan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat Idul Fitri, kemudian yad'amu, beliau makan terlebih dahulu. Mungkin kalau Rasulullah SAW di dalam satu riwayat beliau makan kurma. Kemudian wala yad'amu yaumal adha hatta yusolliya, dan beliau tidak makan pada saat hari raya Idul Adha sebelum sholat selesai. Maka Abu Qudamah rahimahullah mengatakan, kenapa ada perbedaan? Karena di Idul Fitri ini kita sudah sebulan penuh puasa Ramadan, dan Idul Fitri ini hari raya yang kita diharamkan berpuasa. Maka supaya kita setelah sebulan berpuasa penuh, kita pada hari Idul Fitri supaya fitor, makan. Lalu pada hari raya Idul Adha, kenapa dianjurkan untuk tidak makan dahulu? Karena kita ini di hari raya Adha ada yang namanya kurban. Jadi diharapkan setelah kita sholat Idul Adha, kita menikmati yang namanya daging kurban. Berikutnya jamaah rahmati Allah, yang dianjurkan ketika kita berhari raya adalah berjalan kaki. Ya kalau dekat rumahnya. Kalau orangnya di Genjeran mau sholat di Masjid Mujahidin, ya jangan berjalan kaki, habis nanti waktu. Jadi sunnahnya berjalan kaki. Kemudian ketika kita berangkat, pulangnya diupayakan menempuh jalan yang berbeda. Jadi kalau kita lewat samping Masjid Utara, pulangnya muter ke Teluk Aru atau ke kilometer. Ini sunnahnya. Supaya Rasulullah SAW kana yakhruju fil idaini masyian. Jadi Rasulullah ketika mau sholat id itu jalan kaki. Wa yusolli bila adzanin wala iqamatin, dan sholat id ini tidak ada adzan dan iqamah para jamaah. Jadi tidak perlu adzan dan iqamah. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita disunnahkan untuk bertakbir. Begitu berangkat untuk menuju tempat sholat, itu disunnahkan untuk bertakbir.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini lafaz takbir dari Ibnu Abbas. Jadi Allahu akbarnya 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini riwayat dari Ibnu Abbas yang sahih. Ada yang 3, monggo, jadi tidak ada persoalan. Yang terakhir jamaah yang rahmati Allah, disunnahkan kita untuk bertahniah, mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita ini, saling berpelukan sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini lafaz yang kita ucapkan ketika mengucapkan selamat kepada saudara-saudara. Taqabbalallahu, semoga Allah mengabulkan ibadah kita. Taqabbalallahu minna, ibadah kami, wa minkum, dan ibadah kalian. Ini yang kita ucapkan. Jadi lafaz ini yang ada di dalam riwayat. Kalau ada ucapan minal aizin wal faidin, itu tidak ada riwayatnya. Oleh karena itu kita pakai taqabbalallahu minna wa minkum untuk mengucapkan tahniah, selamat kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku lihat hada, astaghfirullah lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.